Hello Future Filmmakers, kemarin gue dapat info nih dari seorang teman mengenai kompetisi film pendek yang diselenggarain oleh Kara Santan. Nah, dari pengalaman gue menang di beberapa kompetisi film pendek dan juga dapat nominasi di FFI serta beberapa festival film di luar negeri, at least ada 9 langkah taktis yang bisa kita lakuin untuk nyusun strategi ketika kita ikut festival atau kompetisi film pendek. Apaan tuh? Let's roll! Oke, Future Filmmakers, jadi ceritanya Kara Santan itu lagi nyelenggarain yang namanya kompetisi film pendek. Kebetulan deadline-nya itu tuh diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2024. Nah, disclaimer dulu ya, gue tuh bukan di-endorse untuk promosiin eventnya. Tapi kebetulan karena gue lihat tanggalnya masih lama, gue mau sharing beberapa pengalaman dari apa yang pernah gue lewatin ketika gue ikut kompetisi film pendek. Sebagaimana gue pernah berkali-kali bilang atau ngingetin bahwa yang namanya karya film itu tuh bukan cuma sekedar karya seni, tapi adalah merupakan sebuah karya yang merupakan kombinasi dari berbagai strategi yang bertransformasi bentuk menjadi sebuah produk audiovisual. Dalam konteks kompetisi film, seorang filmmaker tuh harus sadar bahwa dia tuh harus bikin sebuah karya yang bisa dapetin perhatian dari para tim kurator, kemudian juri, termasuk dalam konteks ini adalah pemilik brand. Nah, lalu kira-kira langkah taktis apa nih yang bisa dilakuin supaya film yang kita kirim itu tuh muncul ke permukaan? Yang pertama, kita tuh pasti udah harus tahu kan tema dari sebuah kompetisi untuk bisa mikirin ide kreatifnya. Nah, ketika kita bikin list dari ide-ide kita, ingat bahwa ide ke-1 sampai ke-5 itu adalah ide yang paling generik dan sangat-sangat mungkin dimiliki juga oleh orang lain. Jadi jangan sampai kreativitas kita tuh mentok di 5 ide pertama. Salah satu metode untuk mengekspand ide dan kreativitas kita adalah pakai metode A plus B sama dengan C. Jadi kita bisa coba tuh kombinasiin ide ke-1 dan ide ke-2, ide ke-1, ide ke-3, 1, 4, dan seterusnya. Percaya deh, ketika kita mulai kasih ruang buat kreativitas kita mengeksplorasi berbagai kemungkinan, nanti malah bisa muncul tuh ide-ide baru yang kita sendiri nggak sangka. Tapi ingat, harus selalu dicatat. Yang kedua, kita tuh harus memperkaya referensi ide kita tuh dengan berbagai sumber. Nah, selain sumber-sumber yang konvensional, kayak misalnya kita nonton referensi film, atau kita baca buku, bahkan ngobrol sama teman-teman seperjuangan, di zaman sekarang ini nggak ada salahnya kalau kita ngelibatin yang namanya AI. Nah, kenapa gua encourage teman-teman filmmaker untuk mempergunakan AI? Karena otak kita yang terbatas ini bisa dilengkapi dengan database kelas dunia. Jadi, daripada kita pusing sendirian, lebih baik pusingin aja sedunia, ya kan? Yang ketiga, nah ini adalah salah satu hal yang selalu gua lakuin. Pelajari brand dan produk dari penyelenggara, beli produk mereka, eksplorasi detailnya, mapping experience-nya, mapping kemasannya, analisa marketnya, tanya juga sama orang-orang yang pernah pakai, cobain sendiri, rasain, cari plus minusnya, atau apapun lah yang berkaitan dengan brand atau produk itu. Kita tuh penting untuk tahu bahwa kalau brand bikin kompetisi film, mereka tuh jelas-jelas punya kepentingan untuk nyampain sebuah message melalui kreativitas para filmmaker. Jadi jangan pernah batasin diri ketika kita mau eksplorasi soal brand ini. Bahkan nih ya, kalau misalnya kita dapat kendala distribusi yang bikin kita susah dapetin produk itu buat eksperimen kita, jelas-jelas itu aja udah jadi sebuah ide film tentang perjuangan dapetin produk atau brand tersebut. Ingat, kita baru bisa bikin film tentang sebuah brand kalau kita punya experience yang real dengan brand itu. Yang keempat, masih soal mempelajari. Kalau tadi pelajari brandnya, sekarang pelajari tim jurinya. Nah, setiap kali kalau gue ikut kompetisi film, gue tuh berusaha pelajari jurinya supaya gue bisa fokus kira-kira apa yang bisa dapetin perhatian mereka. Waktu gue ikut Festival Film Indonesia tahun 2015, gue tuh sadar tim jurinya itu tuh terdiri dari puluhan orang yang berbagai macam latar belakang. Tapi mereka semua tuh concern soal budaya. Makanya gue bikin film tentang budaya Tionghoa di Indonesia dengan set barongsai. Nah, kali ini gue lihat tim juri dari Kara ini adalah para akademisi dan bukan praktisi film di industri. Nah, kalau akademisi, biasanya tuh mereka jeli banget soal teori-teori seperti penulisan, sinematografi, karakter, dan sebagainya. Jadi, itu tuh udah ngelotok dan mendarah daging dalam apa yang mereka ajarin sehari-hari. Jadi, saran gua, bikinlah film dengan rapi. Yang kelima, selain brand sama juri, satu hal lagi yang biasanya gue pelajari adalah kategori-kategori dalam kompetisi. Memang biasanya ya, dalam kompetisi film pendek, kategori yang muncul tuh nggak banyak. Tapi kenapa kita perlu pelajarin ini? Supaya kita tuh bisa mengolah kekuatan dan kelemahan kita. Dalam konteks kompetisi yang Kara ini, sejujurnya gue tuh masih agak bingung dengan kategori yang mereka bikin. Dalam dunia award, pemenang tertinggi tuh biasanya disebut Best Picture. Tapi mereka justru nempatin kategori Best Picture itu sebagai kemenangan tambahan. Akhirnya gue jadi nebak-nebak sendiri. Jangan-jangan yang mereka maksud Best Picture itu literally meaning gambar terbaik, yang artinya soal sinematografi.
Kedua, untuk kategori kelompok atau usia. Mereka tuh pisahin antara umum dan pelajar, tapi nggak ada pembeda lain selain identitas dan hadiah. Bahkan hadiah utamanya aja tuh sama. Pembeda itu tuh biasanya diperluin untuk melindungi para peserta sesuai kapasitas, pengalaman, atau bahkan segmentasi penonton sesuai cerita. Praktisnya nih, kalau ada pembeda yang tegas, seorang peserta umum yang udah pengalaman dan udah pro, bisa aja kan masuk ke kategori pelajar dengan pinjam nama anaknya, muridnya, atau siapa aja, dan kelihatan hebat banget di kategori kelompok itu. Yang keenam, coba cek apakah kita tuh bisa kirim lebih dari satu karya untuk memperbesar potensi kita untuk menang. Namanya juga kan kompetisi, jadi kita tuh harus set mentalitas kita untuk bisa memenangkan sesuatu. Nah, dalam karya ini kebetulan gue lihat tuh nggak ada batasan soal jumlah karya. Jadi kalau teman-teman kebetulan ada waktu dan juga confident dengan ide-ide yang udah ditulis, boleh coba dipertimbangkan mengirim lebih dari satu karya. Waktu gue ikutan sebuah kompetisi film pendek yang diselenggarain oleh AXA Insurance, gue tuh berhasil kirim 2 film dan masing-masing tuh menang di kategori yang berbeda. Yang ketujuh, karena ini kompetisi film pendek, jadi pastiin teman-teman filmmaker ngerancang strategi opening film yang benar-benar powerful. Penting teman-teman ketahui ya, bahwa dalam kompetisi film, ketika para pesertanya banyak, juri utama tuh nggak bakalan nontonin semua film yang masuk. Untuk karya ini, kebayang nggak kalau yang masuk itu tuh 1000 peserta, dan mereka tuh harus tontonin semuanya. Nggak mungkin kan mereka bisa dapetin hasil akhir dalam waktu 2 minggu. Jadi biasanya seleksinya itu tuh berjenjang, di mana ada tim kurator yang praseleksi semua peserta. Dan lagi-lagi, kalau jumlahnya banyak, tim kurator tuh kan harus bekerja secara cepat. Jadi kalau di menit-menit pertama mereka udah nggak tertarik, dengan mudahnya tuh mereka akan coret film kita dari shortlist. Sebaliknya, kalau mereka ngerasa suka dan melihat ada potensi dari openingnya, mereka akan lanjutin film kita ke meja juri. Juri udah pasti punya penilaian yang ketat. Jadi opening tuh benar-benar krusial banget. Yang kedelapan, kira-kira sebelum opening film, apa elemen yang maha penting? Yes, judul film. Nah, dalam proses penulisan, judul film tuh biasanya ditentuin terakhir. Judul film juga nggak harus sesuatu yang absurd, aneh, atau yang nggak dimengerti, tapi yang penting bisa menimbulkan sebuah rasa penasaran atau curiosity. Waktu gua ajuin film gua ke FFI, gua tuh kasih judul film gua Silent Heroes, yang literally berarti pahlawan dalam kesunyian. Nah, terus kemudian apa hubungannya barongsai sama pahlawan? Nah, penonton tuh baru bisa tahu ketika nonton filmnya. Jadi, ketika kita menjalani proses film, bisa aja kan kita dapat beberapa ide, sehingga jangan buru-buru untuk nentuin judul film, siapa tahu kita dapat ide yang lebih baik. Yang kesembilan, kalau kita nggak bisa masang pemain-pemain profesional dalam film kita, pastiin teman-teman kita itu tuh memainkan karakter film yang nggak terlalu beda jauh dengan keseharian mereka, supaya penjiwaan mereka tuh lebih natural. Juri-juri tuh biasanya tuh peka banget untuk bisa ngerasain apakah karakterisasi film kita tuh kuat atau lemah. Jadi jangan sampai ya, ide yang tadinya udah kreatif, udah unik, malah jadi berkesan B aja karena kita nggak berhasil hidupin karakter-karakter film kita secara natural. Wow, itu dia 9 langkah taktis yang para future filmmaker bisa pertimbangin ketika nyusun strategi waktu ikut kompetisi film dimanapun kalian berada. Gue juga mau undang teman-teman yang pernah ikut untuk bisa ngelengkapin list di atas melalui kolom komentar. So, future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!